Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Linda Bungin dari Universitas Negeri Makassar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 2104504502013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan Sigmund Freud, yaitu teori psikoanalisis. Dan juga ada teori Adlerian dan juga teori eksistensial. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang teori pendekatan psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud, yang menjelaskan bahwa pendekatan ini menekankan pada masa lalu serta untuk membantu menyembuhkan atau penyembuhan penderita sakit mental. Baik, di sini yang perlu kita ketahui bahwa insting adalah pendekatan aliran Freud. Menurut Freud, menggunakan istilah libido untuk menjelaskan energi seksual, tapi kemudian meluaskannya dengan menggantikan menjadi insting untuk hidup. Maksud Freud di sini adalah insting ini memiliki tujuan untuk dapat bertahan hidup bagi manusia, baik perorangan maupun per kelompok secara keseluruhan, di mana orientasinya ditujukan pada pertumbuhan, perkembangan, dan juga kreativitas setiap orang. Hakikat manusia pada dasarnya menurut Sigmund Freud bahwa perilaku manusia pada masa anak-anak merupakan pengaruh dari perilakunya pada masa dewasa, yang sebagian perilaku tersebut berasal dari proses mental yang tidak didasari. Pada dasarnya semua manusia sudah memiliki potensi dalam dirinya sendiri sejak lahir dan mampu membentuk tipe kepribadian masing-masing. Baik, di sini kita akan masuk di jenis-jenis teknik pendekatan psikoanalisis, yaitu langsung saja yang pertama ada mempertahankan kerangka analisis. Di sini maksudnya adalah pada setiap pertemuan yang dilakukan konseli dengan konselor harus konsisten dan ketepat waktuan waktu untuk memulai dan mengakhiri sesi. Dalam mempertahankan kerangka analisis, konseli harus terus-menerus melakukan terapi kepada konselor agar konselor dapat membantu atau dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Baik, adapun teknik yang kedua yaitu tentang teknik asosiasi bebas. Di sini konseli dapat mengatakan apa yang sedang dipikirkannya atau apa yang sedang ada dalam pikirannya, meskipun nanti terdengar tidak masuk akal atau akan terasa aneh, bahkan terasa menggelikan. Namun bagi konselor itu bukanlah hal yang tidak masuk akal, karena di sini konseli dapat mengutarakan apa yang sedang dirasakannya atau apa yang sedang dipikirkannya. Baik, yang ketiga ada tentang analisis mimpi. Menurut Freud, bahwa mimpi adalah sarana untuk dapat memahami apa yang tidak disadari oleh diri sendiri. Maksudnya di sini adalah dalam mimpi biasanya alam bawah sadar kita lebih mengetahui apa yang sedang dialami atau apa yang sedang dipermasalahkan, sehingga tanpa sadar kita tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Maka dari itu, konselor di sini menyuruh atau membuat konseli untuk memahami atau mengingat-ingat kembali mimpi yang telah dialami oleh seorang konseli agar konselor dapat memahami arti ataupun konseli dapat memahami atau mengetahui maksud dari mimpi yang telah didasari oleh alam bawah sadar. Yang keempat ada tentang analisis transferensi. Menurut Freud, analisis ini adalah sebuah respon konseli kepada konselor yang menurut konseli bahwa konselor itu adalah orang penting dalam hidupnya. Biasanya konseli akan menganggap bahwa konselor ini sudah seperti orang tuanya. Maka di sini konselor harus mampu untuk mendekatkan diri dan mengakrabkan diri kepada konseli agar konseli mudah untuk berbaru kepada konselor dan mudah untuk terbuka kepada konselor. Baik, yang kelima ada analisis resistensi. Di sini biasanya konseli yang awalnya mulai memiliki kemajuan namun tiba-tiba mulai melambat atau bahkan berhenti melakukan terapi. Resistensi mungkin kemudian mengambil berbagai bentuk, misalnya tidak datang pada jadwal yang telah ditetapkan, bahkan konseli kadang menghalangi
menghalangi pikiran yang akan diungkapkannya pada saat melakukan asosiasi bebas, dan bahkan menolak untuk mengingat kembali mimpi-mimpi yang dialaminya. Di sini konselor dapat membantu klien memperoleh wawasan tentang eksistensinya tersebut atau tingkah lakunya. Baik, yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang interpretasi. Di sini konselor membantu konseling untuk membantu memahami arti peristiwa dari masa lalu dan masa sekarang. Interpretasi menyangkut penjelasan dan analisis berbagai pikiran, perasaan maupun tindakan klien atau konselor. Baik, itu saja tentang materi Sigmund Freud. Dan sekarang kita akan melangkah pada materi pendekatan Adlerian yang dipelopori oleh Alfred Adler yang dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937, yang merupakan anak dari seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Adler merupakan anak yang sering sakit-sakitan, dan ketika berusia 4 tahun dia nyaris mati akibat penyakit pneumonia. Pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi seorang dokter. Adler lulus sebagai dokter dari Universitas Wina tahun 1895. Di sini teori Adlerian dan juga teori dari psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud saling bertentangan. Dari sini Adlerian mengatakan bahwa perilaku manusia tidak semata-mata ditentukan oleh hereditas dan lingkungan. Tapi Adlerian mengakui bahwa kondisi biologis dan lingkungan membatasi kemampuan manusia untuk memilih dan menciptakan. Dan Adlerian di sini berfokus pada pendidikan yang membangun untuk bersosialisasi. Adapun tujuan dari teori pendekatan Adlerian ini yaitu untuk membantu konseling mengatasi gaya hidup yang salah, yaitu gaya hidup yang egois dan berdasarkan tujuan yang salah serta asumsi yang tidak benar berkaitan dengan perasaan inferioritas. Adapun teknik-teknik yang dilakukan pada pendekatan Adlerian yaitu yang pertama ada membangun hubungan. Teori Adlerian bekerja secara kolaboratif dengan konseling dan hubungan ini didasarkan pada saling memelihara keterlibatan dan juga persahabatan. Proses terapi ini memungkinkan hanya ketika terdapat penerimaan saham tujuan yang didefinisikan secara jelas antara konseling dengan konselor. Proses ini dapat terjadi dengan efektif apabila konselor menangani isu atau masalah pribadi yang diakui konseling sebagai hal yang signifikan dan kerelaan untuk menyelidiki secara atau serta melakukan perubahan. Kemanjuran dari teori Adlerian ini yaitu didasarkan pada pengembangan hubungan terapi yang solid selama fase terapi. Dan yang kedua ada eksplorasi dan analisis. Di sini tahapan eksplorasi dan analisis guna memahami gaya hidup konseling, logika pribadi, kesalahan logika, dan tujuan fiksional dan perilaku-perilaku yang dapat merusak diri. Pada tahap eksplorasi, konselor juga perlu memberikan perhatian pada upaya memahami konstelasi keluarga, urutan kelahiran, impian-impian konseling, dan dorongan-dorongan konseling. Dan yang ketiga ada mendorong pengertian dan pemahaman diri. Konselor dapat menggunakan dorongan yang ditambah dengan interpretasi dan konfrontasi atau tantangan guna untuk membantu konseling memperoleh kesadaran tentang gaya hidupnya, untuk mengakui alasan-alasan tersembunyi yang ada di balik perilakunya, mengapresiasi konsekuensi negatif dari perilakunya tersebut, dan bekerja untuk mencapai perubahan yang positif. Yang keempat ada membantu reorientasi dan perubahan. Konselor di sini akan terus memainkan peran aktif untuk mendorong konseling memulihkan pemahamannya guna merumuskan tindakan-tindakan yang nyata yang mengarah pada perubahan perilaku atau pemecahan masalah. Konselor di sini juga membantu konseling untuk melihat gaya hidupnya dari
perspektif yang berbeda dan kemudian mendorongnya untuk membuat pilihan yang berbeda pula melalui berbagai alternatif dan memberikan pendidikan dan informasi hingga konselor dapat membuat keputusan yang tepat. Baik, selanjutnya kita akan melangkah pada teori pendekatan eksistensial yang merupakan pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaan manusia. Pendekatan eksistensial memusatkan perhatian pada asumsi-asumsi filosofis yang melandasi terapi. Pendekatan eksistensial menyajikan suatu landasan filosofis bagi orang-orang dalam hubungan dengan sesamanya yang menjadi ciri khas, kebutuhan yang unik dan menjadi tujuan konselingnya, dan yang melalui implikasi-implikasi bagi usaha membantu individu untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut keberadaan manusia. Dalam pendekatan terapi eksistensial ada beberapa teknik konseling yang dilakukan, yaitu ada paradoxial intention. Pada dasarnya, teknik paradoxial intention ini memanfaatkan kemampuan insani dalam mengambil jarak dan kemampuan mengambil sikap terhadap keadaan diri sendiri dan lingkungan. Selain itu, teknik ini memanfaatkan salah satu kualitas insani lainnya, yaitu rasa humor. Dalam menerapkan teknik paradoxial intention ini, penderita dibantu untuk menyadari menyadari pola keluhannya, mengambil jarak pada keluhannya itu dan menanggapi sendiri secara humoristis. Lukas. Teknik paradoxial intention ini berusaha mengubah sikap penderita yang semula serba takut menjadi akrab dengan objek yang justru ditakutinya dengan memandang segi-segi humor dari keluhannya. Yang kedua ada dereflection. Teknik dereflection ini pada dasarnya memanfaatkan kemampuan transidensi diri yang ada dalam diri setiap orang. Dalam transidensi diri ini, seseorang berupaya untuk keluar dan membebaskan diri dari kondisinya. Selanjutnya, ia lebih mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih positif, lebih bermanfaat, lebih bermakna, dan berguna bagi kehidupannya. Dengan teknik dereflection ini diharapkan mampu mengubah sikap yang semula terlalu memperhatikan kesenangan diri sendiri, mulai melakukan komitmen untuk melakukan sesuatu yang penting bagi diri sendiri. Yang ketiga ada medical ministry atau bimbingan rohani. Frank di sini mengungkapkan bahwa dalam logoterapi terdapat pula kasus-kasus di mana diperlukan sama sekali bukan terapi, melainkan sesuatu yang lain, yaitu bimbingan rohani. Dalam hidup ini sering ditemukan berbagai krisis dan peristiwa tragis yang tak terhindarkan lagi. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna bagi kita semua dan salam mahasiswa.